Mari kita mulakan acara kita pada malam ini. Kita ambil satu lagu pujian. Kita ambil lagu yang bertajuk Di Senja Itu. Mari kita nyanyi bersama-sama. Terima kasih karena kita menyanyikan lagu itu sebentar tadi. Sekarang ini kita akan menyanyikan lagu tema sempena kumpulan kebangunan rohani daerah Kepayan. Kita ambil lagu tema yang bertajuk Yesuslah Jawaban. Kita nyanyi bersama-sama. Mari kita berdiri. Yesuslah jawaban di
Tuhan adalah Bapa kami, Tuhan yang berkuasa dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur sekali lagi Bapa atas penjagaan-Mu, pimpinan-Mu kepada kami yang ada di sini, kepada sahabat-sahabat yang berada di rumah. Terima kasih karena Engkau terus menjaga kami, sehingga pada malam ini kami ada kesempatan untuk mendengar dan belajar firman-Mu. Biarlah Bapa, Engkau beserta dengan kami sepanjang acara ini. Engkau menjaga kami, menjauhkan kami dari segala gangguan, dan biarlah apa yang telah kami rancangkan untuk hari ini semuanya itu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Begitu juga kawan-kawan yang berada di mana sahaja mereka berada, biarlah Engkau berikan mereka kesehatan, kesempatan dan peluang untuk mempelajari firman-Mu, dan biarlah firman ini terus memberi kami kekuatan dalam menghadapi cabaran hidup dan juga membawa kami lebih dekat kepada-Mu. Dan biarlah acara ini Bapa Engkau berkati agar ini menjadi berkat kepada kami dan kepada semua orang yang beserta dengan kami. Terima kasih Bapa atas jawaban-Mu yang pasti. Semuanya kami mohon dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya, terima kasih kerana bersama dengan kami. Persilakan duduk. Ya, selamat petang, selamat berjumpa kembali kepada semua kita, terutama kepada semua penonton yang berada di luar, yang berada di rumah atau di mana saja. Selamat bertemu dalam acara kumpulan kebangunan rohani live streaming atau secara langsung nonton acara ini pada malam ini. Kepada semua anggota gereja daerah Kepayan, anggota gereja daerah Kopungit, daerah Lido, gereja Lido, gereja Kopungit, gereja Tanjung Aru, dan kawan-kawan atau saudara mara atau anggota di mana saja berada, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kerana bersama dengan kami pada malam ini. Dan sebelum kita mendengar pelajaran yang akan disampaikan oleh pastor pada malam ini, kita akan mendengar satu lagu istimewa. Bukan saja mendengar, kita akan menonton satu lagu istimewa yang akan disampaikan. Sebenarnya lagu ini sudah direkam. Nah, lagu ini disampaikan oleh choir dari gereja Keliangau. Lagu mereka bertajuk Come Unto Me. Mari kita melihat persembahan choir mereka. Oh
istimewa yang telah disampaikan oleh choir Gereja Keliangau yang dipimpin oleh Dr. Joyce Masilong. Sebentar lagi kita akan menjemput pembicara kita pada malam ini. Namun sebelum itu saya gembira untuk memaklumkan bahwa acara KKR ini diadakan bermula malam ini, yaitu 22 hari bulan sehinggalah 28 hari bulan Maret dengan tema Hanya Tuhan. Dan pada malam ini pembicara kita ialah Pastor Bernard Galim, yaitu pastor daerah Kepayan, Kota Kinabalu, dan tajuk khotbah yang akan disampaikan ialah Elia di akhir zaman. Jadi pada masa ini saya persilakan Pastor Bernard Galim untuk menyampaikan khotbah. Shalom, selamat petang, selamat malam. Sekali lagi saya ucapkan kepada semua sahabat-sahabat yang berada di rumah. Apakah mungkin Anda duduk di sofa, di tempat meja makan, ataupun dimanapun Anda berada pada saat ini. Saya mengucapkan terima kasih, puji Tuhan, karena saudara bersama dengan kami pada malam ini. Saudara, saya menerima permohonan doa sebentar tadi untuk doa khusus pada malam ini. Jadi sebelum saya menyampaikan firman Tuhan pada malam ini, kita akan berdoa sebelum itu. Jadi dimanapun Anda berada pada saat ini, mari kita bertenang dan kita mendoakan permohonan ataupun mendoakan perkara-perkara yang diminta oleh sahabat-sahabat kita di luar. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Maha besar Tuhan Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih karena kebaikan Tuhan. Sekali lagi kami dikumpulkan bersama dengan keluarga, bersama dengan istri, bersama dengan anak, bersama dengan saudara yang lain di rumah kami masing-masing. Hamba juga bersama dengan ahli keluarga di tempat ini. Biarlah persekutuan kami, kesatuan kami pada malam ini, sementara kami memuji, sementara kami berbakti, biarlah pimpinan Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan bersama dengan kami pada malam ini. Khususnya kepada Puan Zulina yang memohon doa untuk kesehatannya pada saat ini. Ya Bapa, Engkaulah dokter yang terbaik, Engkaulah tabib besar, Engkaulah andalan kami dalam hidup. Itu sebabnya biarlah Engkau memberkati makan minum dia, sehingga itu akan memberikan kesan positif dalam tubuh badannya, sehingga dia akan cepat sembuh. Juga pada ramai sahabat yang meminta agar perkara yang kami hadapi di dunia pada saat ini, coronavirus. Ya Bapa, dengan penuh kerendahan hati, biarlah penjagaan Tuhan menjadi bahagian setiap kami. Biarlah aturan kerajaan, aturan gereja, dan kami semua tetap menjaga kesehatan dan melakukan apa yang perlu seperti yang disuruh untuk kami lakukan. Inilah keyakinan kami Bapa, bila kami menurut, dan inilah iman yang sebenarnya. Bapa, terima kasih karena Engkau memberikan kami semangat, memberikan kami kekuatan untuk menghadapi perkara ini, sehingga itu memberikan kami semangat agar terus berharap kepada Engkau. Terima kasih, memberkati firman yang kami akan belajar pada malam ini. Sebab semua ini kami mohon hanya di dalam nama Yesus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sekali lagi saudara, terima kasih karena saudara terus bersama dengan saya pada malam ini dalam pelajaran yang pertama KKR Net kita yang mungkin julung kali kita adakan di daerah ini. Jadi terima kasih karena Anda bersama dengan kami, dan terima kasih saudara karena Anda share link ini kepada saudara dan sahabat kita yang lain, sehingga mereka juga diberkati dengan firman yang saya beri judul, saya beri tajuk Elia di akhir zaman. Pertanyaannya saudara, siapa Elia di akhir zaman ini? Apakah saudara tahu siapa Elia di akhir zaman?
Siapa Elia di perjanjian lama, perjanjian baru, dan di akhir zaman saudara? Inilah pertanyaan untuk firman yang kita akan kongsi pada malam ini. Dan siapa Elia itu saudara? Apa perkabaran Elia? Untuk siapa perkabaran Elia itu? Dan Elia dan akhir zaman. Saudara, mari kita terus mempelajari firman Tuhan. Kita mau mengenali siapa Elia yang pertama. Khususnya saudara, kita akan mengetahui Elia yang pertama itu adalah tertulis di dalam perjanjian lama. Namun mungkin kita mau tanya, siapa Elia di dalam perjanjian lama tersebut? Elia pertama itu, apa perkabaran Elia yang pertama itu? Untuk siapa perkabaran Elia itu? Saudara, tidak lain tidak bukan, semua kita tahu apabila kita membaca buku Alkitab kita, di dalam 1 Raja-Raja, kita mengetahui riwayat, kita mengetahui siapa Elia dalam perjanjian lama. Elia, bahasa Ibraninya Eliyahu, artinya wahyu, Yahweh adalah Allah. Kemudian dia adalah seorang nabi di kerajaan Israel Utara. Dan pada ketika itu saudara, di kerajaan utara itu pada zaman pemerintahan Raja Ahab, dan kemudian Raja Ahazia dan Yoram sekitar 9 sebelum Masehi. Dan dikirakan bahwa Elia ini berasal dari Tisbe, Gilead. Boleh baca di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Dan dia lahir sekitar 2664 sebelum Masehi. Nah saudara, pertanyaan yang seterusnya, apa peristiwa yang menarik tentang Elia dalam perjanjian lama? Apa peristiwa cerita yang mungkin tidak pernah kita lupa saudara? Inilah cerita, salah satu cerita yang menjadi cerita yang saya suka saudara. Di mana apa yang berlaku peristiwanya? Salah satu ceritanya saudara, pada ketika Ahab menjadi raja kerajaan Israel, dia dan rakyatnya itu jahat di mata Tuhan. Apa yang mereka lakukan saudara? Mereka menyembah berhala. Dan dikatakan kalau kita membaca dalam 1 Raja-Raja 16:29 hingga 33 menceritakan bagaimana Raja Ahab ini adalah raja yang jahat, terutamanya dia menyembah berhala. Dalam ayat 1 Raja-Raja 18 ayat 17 dikatakan di sini, segera sesudah Ahab melihat Elia, ini peristiwa apabila Elia bertemu dengan Raja Ahab. Ia berkata kepadanya, Raja Ahab katakan, engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Jawab Elia dalam ayat 14, bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah Tuhan dan engkau telah mengikuti para Baal. Saudara, di dalam ayat ini memberi tahu kita bahwa Raja Israel pada ketika itu, Raja Ahab, telah terpesong menyembah berhala. Saudara, berapa berhala Baal Asyerah yang disembah oleh Raja Ahab dan rakyatnya? Kalau dicampur saudara, sekitar 850 Baal dan Asyerah. Saudara, beginilah kekejian, kejahatan yang dilakukan oleh Raja Ahab. Dia telah membawa orang-orang Israel untuk menyembah berhala. Dan inilah kejahatan yang ditegur oleh Elia pada ketika itu. Dan kita lihat saudara, sebenarnya ada video di sini yang ditayangkan di screen saudara juga, menceritakan bagaimana peristiwa itu mereka bertemu Elia dan Raja Ahab. Namun kita akan skip saja karena saudara sudah membacanya. Di dalam ayat 19 saudara, perhatikan. Sebab itu, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel. Juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu dan nabi-nabi Asyerah yang 400 itu yang mendapat makan dari meja istana Izebel. Saudara, salah satu yang mempengaruhi Raja Ahab ini adalah istrinya Izebel yang menyuruh supaya membuat patung-patung berhala. Dan inilah yang terjadi. Jadi pada ketika itu
Elia menyuruh Raja Ahab untuk mengumpulkan 850 Baal dan Asyera itu naik ke Gunung Karmel untuk bertarung. Bukan bertarung berperang pedang saudara, tetapi bertarung siapa Tuhan yang benar. Jadi saudara, ini yang berlaku. Kalau lihat di screen gambar bagaimana peristiwa ini berlaku di dalam ayat 30. Di dalam ayat yang ke-28, Baal dan Asyera itu, dalam ayat 28, maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Di sini saudara, apa yang berlaku apabila disuruh oleh Nabi Elia untuk mendahulukan Baal-Baal itu, penyembah-penyembah Baal itu, untuk melakukan penyembahan mereka terlebih dahulu. Tetapi mereka melakukan sampai petang, api juga tidak menyambar persembahan mereka, lembu mereka. Malah mereka mencederahkan diri mereka supaya Tuhan mereka itu, Baal mereka itu menjawab doa mereka. Tetapi apa yang berlaku saudara? Tidak pernah berlaku. Setelah tiba masa Nabi Elia, kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datang dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu memperbaiki mezbah Tuhan yang diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 betah batu menurut jumlah suku keturunan Yakub, menyusunnya begitu baik. Dan apa yang berlaku? Dia suruh lagi tuang air di atas mezbah itu sampai 3 kali, supaya mezbah itu kelihatan basah. Dan mereka pemimpin-pemimpin Baal itu melihat, oh, ini tidak pernah akan berlaku, tidak pernah akan dibakar. Tetapi saudara, apa yang berlaku seterusnya? Dalam ayat 37, Nabi Elia berdoa, jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lihat lagi saudara, ayat 38. Lalu turunlah api yang Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air dalam parit itu habis dijilatnya. Saudara, ini memperlihatkan kepada kita, bila mana Elia telah berjaya dengan doanya, dengan kuasa Tuhan membakar persembahan itu, maka yang melihat pada ketika itu mereka menyembah Tuhan Elia. Karena mereka mengatakan dialah Allah dalam ayat 39. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah. Mereka menyembah, mereka memuji. Dan seterusnya ayat ke-40 saudara. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Saudara, di dalam cerita yang pendek ini, kita mengetahui bahwa perkabaran Elia adalah pertobatan. Di sini kita melihat saudara, perkabaran yang disampaikan oleh Elia dalam perjanjian lama adalah menegur dosa Raja Ahab. Di dalam 1 Raja-Raja 18:21 mengatakan, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia, dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun. Inilah panggilan pertobatan Elia kepada Raja Ahab dan juga orang-orang Israel pada ketika itu. Jadi rangkuman saudara, di dalam Elia yang pertama itu, perkara ini dikabarkan oleh Nabi Elia, nabi yang paling berani. Inilah yang disebut. Kemudian perkabaran disampaikan adalah pertobatan karena menegur dosa Raja Ahab dan Izebel. Dan akhirnya saudara, orang Israel mengaku kuasa Tuhan. Saudara, inilah Elia yang pertama.
Sekarang kita ke Elia yang kedua, saudara. Siapa Elia yang kedua ini? Khususnya dia dibahas di dalam perjanjian baru. Dan mungkin Anda penasaran atau mengetahui siapa Elia yang kedua ini. Apakah Nabi Elia itu disebut juga Elia di dalam perjanjian baru? Mari kita lihat, saudara, siapa Elia yang kedua? Apa perkabarannya? Apakah perkabaran di Elia yang pertama, Elia yang kedua ini adalah satu perkabaran yang sama? Dan siapa yang mengabarkannya? Dan siapa namanya Elia yang kedua itu? Saudara, saya ingin jawab dengan terus terang. Di dalam firman, Elia yang kedua itu adalah Yohanes Pembaptis. Bagaimana kita mengetahui bahwa Yohanes Pembaptis itu adalah Elia yang kedua? Inilah pertanyaan, saudara. Kita lihat dalam Lukas 1 ayat 13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Seterusnya ayat ke-14, "Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya." Apa akan dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, saudara? Mari kita baca ayat yang ke-15 seterusnya. "Sebab ia akan membesar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan meminum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka." Saya garis bawahi, saudara, dalam ayat 16, Elia yang kedua ini adalah dia akan membuat banyak orang Israel kembali atau berbalik kepada Tuhan, Tuhan mereka, Allah mereka. Di dalam ayat 17, saudara, kita melihat siapa Elia yang kedua ini. "Dan ia berjalan mendahului Tuhan." Perhatikan, saudara, dia itu adalah Yohanes, berjalan mendahului Tuhan di dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Saudara, di dalam ayat 17 ini jelas mengatakan kepada kita bahwa Yohanes Pembaptis itu yang dikatakan mendahului Tuhan di dalam roh dan kuasa Elia. Saudara, dialah Yohanes Pembaptis. Matius 3 ayat 1 mengatakan, saudara, pada waktu itu tampillah Yohanes. Ini yang dilakukan oleh Yohanes, saudara. Waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, ayat yang kedua, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Lagi, saudara, Yohanes katakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Saudara, Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah Yohanes, saudara. Apa yang dikatakan dalam Lukas, tadi Matius, sekarang Lukas 1 ayat 76. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan. Perhatikan, saudara, engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Ayat 78. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia melawat kita surya pagi dari tempat tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, mengarahkan kaki kita pada jalan damai. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Inilah yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Dia memanggil orang kembali untuk bertobat.
di dalam satu peristiwa, saudara. Di peristiwa pada ketika itu Yohanes Pembaptis, inilah bayangannya secara gambar, saudara. Dia memanggil untuk orang-orang selain baptis dan orang-orang pada ketika itu yang datang. Yesaya 43 katakan, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Inilah Yohanes Pembaptis. Di dalam Markus 1:4-8, demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan berseru menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Saudara, mereka mengakui dosa mereka. Mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Jadi saudara, ringkasnya di dalam Elia yang kedua ini, Elia yang kedua adalah Yohanes Pembaptis. Dikabarkan oleh Yohanes Pembaptis, sepupu Yesus sendiri, anak Zakaria. Apa perkabarannya, saudara? Apakah perkabaran di Elia pertama, Elia kedua itu sama? Sama, saudara. Perkabaran mereka adalah pertobatan, menegur dosa orang Israel, dan ramai orang bertobat apabila Yohanes memanggil mereka datang dan bertobat kepada Tuhan. Saudara, sekarang kita ke Elia yang terakhir. Mungkin banyak pertanyaan atau ada yang bertanya di dalam pikiran kita atau kita bertanya pada diri kita, siapa Elia yang terakhir ini? Apakah ada Elia ketiga, keempat? Apakah perkabaran Elia terakhir ini sama dengan Elia yang pertama, Elia yang kedua, dan Elia yang terakhir ini? Dan siapa yang mengabarkan perkabaran Elia yang terakhir ini, saudara? Mari kita terus membaca dalam Melaiki 4:5 hingga 6. Ayat ini, saudara, adalah nubuatan hari kedatangan Tuhan. Apakah yang dikatakan tentang Elia, roh Elia, di dalam ayat yang kelima, saudara? Melaiki 4:5 mengatakan, sesungguhnya, perhatikan, aku, Tuhan itu katakan, Tuhan akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Saudara, kita lihat di ayat ini. Tuhan katakan, aku mengutus Nabi Elia kepadamu. Kepadamu ini di sini adalah sesiapapun yang membaca Alkitab ini, kitalah yang menerima utusan mengenai dengan Nabi Elia menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Saudara, kita melihat di dalam nubuatan, secara ringkasnya kita mengetahui bahwa datang dalam kuasa roh Elia. Kita perhatikan di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru, Yohanes juga dikatakan datang dalam kuasa roh Elia. Sama juga kepada Elia yang terakhir. Elia yang pertama, Nabi Elia. Elia yang kedua, Yohanes Pembaptis. Dan Elia yang ketiga, tidak lain tidak bukan, saudara, bermunculan dari Ellen White, kemudian umat-umat yang setia. Dan siapa Elia itu, saudara? Anda dan saya. Saudara, ada penulis teologi atau penulis Kristen, salah satu buku The Return of Elijah ditulis oleh Maurice L. Vanden. Dia mengatakan bahwa Elia ketiga adalah Ellen G. White. Itu tulisannya, saudara. Namun bagi kita, kalau kita perhatikan ayat ke-6, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anaknya kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Jadi saudara, apa perkabaran, apa yang perlu disampaikan oleh Elia terakhir atau disampaikan oleh Ellen White
atau disampaikan oleh umat-umat percaya yang telah meninggal dunia, yang telah mendahului kita, apakah perkabaran mereka sama dengan perkabaran Elia pertama, kedua, dan kita pada saat ini? Ellen White menuliskan dalam Early Writing 155, telah ditunjukkan kepada saya pada saat akhir dunia ini bahwa muncul mereka orang-orang mewakili Yohanes yang datang dengan kuasa dan roh Elia. Perhatikan saudara, buku Roh Nubuat mengatakan jelas bahwa akan muncul mereka orang-orang yang mewakili Yohanes yang datang dengan kuasa dan roh Elia untuk memberitakan bahwa hari murka Tuhan sudah tiba dan kedatangan Yesus yang kedua kali sudah tiba. Artinya saudara, bahwa di akhir zaman ini kita akan menerima roh Elia mewakili Yohanes yang datang dengan kuasa dan roh Elia, memberitakan perkabaran pertobatan. Apakah persamaan yang boleh kita lihat dalam pelayanan perkabaran Elia, Yohanes Pembaptis dan gereja Seventh-day Adventist? Perkabaran orang yang setia, saudara, di dalam Markus 9:11 hingga 12. Lalu mereka bertanya padanya, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Ahli Taurat bertanya. Jawab Yesus, memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Saudara, Yesus menjawab jelas di sini bahwa memang Elia akan datang mendahului dan memulihkan segalanya. Saudara, perkabaran yang disampaikan Elia yang pertama, kedua, dan yang terakhir adalah satu perkabaran yang sama. Perkabaran pertobatan, memulihkan segala sesuatu. Perkabaran yang memanggil orang datang kembali kepada Tuhan. Perkabaran kepada jemaat Laodikia. Perkabaran memanggil orang keluar dari Babel. Memanggil orang keluar dari dunia yang fana ini dan menuju kerajaan surga. Jadi perkabaran dari Elia pertama, kedua, dan terakhir, yaitu saudara dan saya, adalah perkabaran memanggil orang pertobatan untuk kembali kepada Tuhan. Jadi saudara, sekali lagi saudara, siapa yang akan melakukan perkabaran itu pada zaman ini adalah umat yang percaya, umat yang sisa, umat yang setia, umat yang Tuhan kasihi, umat yang menurut perintah Tuhan, umat yang mempunyai kesaksian Yesus. Dan siapa itu saudara? Itu tidak lain, tidak bukan saudara dan saya. Saudara, Anda dan saya adalah Elia terakhir. Dan mungkin bermunculan banyak lagi, ramai lagi yang akan datang. Sehingga kedatangan Tuhan pasti ramai yang akan mengabarkan perkabaran ini. Perkabaran pertobatan, perkabaran panggilan. Jadi ringkasnya saudara, Elia terakhir ini adalah dikabarkan oleh reformer atau oleh Ellen White atau gereja sisa umat Tuhan, yaitu saudara dan saya. Perkabaran mereka adalah sama, yaitu panggilan pertobatan kepada jemaat Laodikia atau dunia pada ketika ini. Masih ramai yang belum bertobat. Inilah sebabnya saudara, perkabaran ini harus kita sampaikan, karena kita harus memberitahu perkabaran itu, karena masih berterusan hingga tutup pintu kasihan. Saudara, inilah panggilan Tuhan kepada kita. Kalau kita membaca dalam buku Wahyu saudara, kita dipanggil, disuruh oleh Tuhan untuk keluar dari Babel, untuk kembali kepada Tuhan, untuk bertobat, dan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Pertanyaan sekarang saudara, apa yang perlu saudara dan saya lakukan? Apa yang perlu kita lakukan di dunia ini sementara kita menunggu kedatangan Tuhan kedua kali? Tidak lain tidak bukan saudara, mari kita menerima teguran. Mari kita menjadi Elia modern di akhir zaman ini. Mari kita melakukan apa yang dilakukan Elia pertama, Yohanes Pembaptis, dan sekarang ini tiba masa untuk kita.
memberitahukan perkabaran panggilan ini supaya orang datang kepada Tuhan. Yudas 1:24 mengatakan, bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Kemudian di dalam 1 Tesalonika ayat 23 mengatakan lagi, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, inilah doa dan harapan saya. Semoga Allah damai sejahtera akan menguduskan saudara dan saya, dimanapun saudara berada pada saat ini, dimanapun saudara duduk pada saat ini. Mari kita menerima perkabaran Tuhan ini. Mari kita menerima panggilan Tuhan ini supaya datang kepadanya, sehingga bila mana Tuhan datang kedua kali nanti, kita akan bersama-sama dengan Tuhan di kerajaan surga. Semoga saudara dengan perkabaran firman Tuhan yang hamba sampaikan pada malam ini memberi kita satu motivasi, memberi kita satu semangat lagi untuk terus setia, untuk terus bersemangat, untuk terus kuat di dalam kepercayaan, dalam penurutan, dalam iman yang Tuhan karuniakan kepada kita. Jadi saudara, semoga kita akan bersama lagi besok di dalam masa yang sama, di dalam kesempatan yang sama. Kita akan belajar bersama-sama lagi. Hari ini kita belajar saudara, perkabaran pertobatan yang Elia pertama, kedua dan terakhir ini harus kita sampaikan. Namun pertanyaannya pada malam ini, bagaimana kita bertobat? Apa yang perlu saya lakukan? Bagaimana apa tindakan untuk bertobat? Besok saya akan menjawab pertanyaan ini. Besok kita akan mempelajari tajuk yang kedua ini, bagaimana saya boleh bertobat yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, untuk mengakhiri kebaktian kita pada malam ini, saya menjemput saudara semua berdiri sekali lagi untuk menyanyikan lagu tema kita. Satu lagu yang salah satu lagu menjadi kegemaran saya. Karena tema KKR Net kita pada malam ini saudara adalah hanya Tuhan. Hanyalah Tuhan di dalam kehidupan yang harus menjadi ketua, menjadi pemimpin di dalam keluarga kita saudara. Ingat ini saudara, hanyalah Tuhan andalan dalam kehidupan kita. Hanyalah Tuhan yang akan boleh menolong kita sesungguhnya. Hanyalah Tuhan yang boleh membebaskan kita saudara di dalam segala perhambaan dosa. Itu sebabnya saudara, mari kita nyanyikan lagu dengan bersemangat. Hanyalah Tuhan. Ini tiada seperti Dia. Yesuslah jalan, Yesuslah jawaban di dunia ini. Tiada seperti Dia, Yesuslah jalan. Semua persoalan dalam hidupmu, kedamaian yang kau tak dapat temukan, nangan masa lalu hantui dirimu. Tapi satu yang pasti, Yesuslah jalan, Yesuslah jawaban di dunia ini. Tiada seperti Dia, Yesuslah jalan, Yesuslah jawaban di dunia ini. Tiada seperti Dia, Yesuslah jalan, Yesuslah jawaban di dunia ini. Tiada seperti Dia,
Yesuslah jalan, Yesuslah jawaban di dunia ini. Tiada seperti Dia, Yesuslah jalan. Tiada seperti Dia, Yesuslah jalan. Saudara, sementara saya berdoa di tempat ini, mungkin ada yang menyampaikan permohonan doa melalui komen-komen di dalam Facebook sebentar tadi. Mungkin ada yang ingin didoakan pada malam ini. Mungkin ada yang tidak sempat menyampaikan permohonan doa. Anda boleh sampaikan di dalam ruangan komen dan saya akan mendoakan di dalam doa khusus pada besok malam. Jadi saudara, sementara saya berdoa, dimanapun Anda berada pada saat ini, dimanapun Anda duduk, apakah Anda bersama dengan keluarga Anda, apakah Anda bersama dengan istri Anda, apakah Anda bersama dengan anak-anak Anda atau saudara-saudara yang lain, saya ingin saudara berpegangan tangan. Mari kita berpegang tangan bersama dengan suami, istri, anak-anak kita. Sementara kita menyatukan doa kita. Kita menyatukan doa kita khusus di dalam doa keluarga kita. Mungkin Anda akan berdoa di tempat Anda. Mungkin Anda akan menyebutkan permohonan doa Anda di tempat Anda pada saat ini. Kami akan berdoa di sini sambil Anda berpegangan tangan. Kita akan berdoa dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh penyerahan kepada Tuhan. Apapun doa kita saudara, biarlah kita menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan dengan rendah hati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Maha besar Tuhan adalah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Pada saat ini Tuhan, kami telah diingatkan kembali. Kami telah mendengar firman Tuhan mengenai dengan Elia di akhir zaman. Dan kami tahu siapa Elia yang terakhir ini. Bukan mungkin lagi Tuhan. Dan kami mempelajari pada malam ini, setiap kami mungkin saja adalah Elia terakhir. Itu sebabnya kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau menyampaikan perkabaran ini kepada kami untuk memanggil orang datang kepada Tuhan. Dan inilah kerinduan kami. Kami menyatukan doa kami pada saat ini Tuhan untuk menyampaikan perkabaran Elia. Perkabaran Elia pertama, kedua dan terakhir ini satu perkabaran yang harus kami sampaikan, karena inilah perkabaran Tuhan. Tuhan mahu memanggil semua orang supaya datang kepada Tuhan, supaya datang memenuhi kerajaan surga. Dan inilah harapan dan doa kami Bapa, sehingga bila mana Engkau datang kedua kali nanti, kami akan bersama-sama dengan Tuhan di kerajaan surga. Mungkin banyak permohonan doa yang kami ingin nyatakan kepada Engkau, tetapi Engkau mengetahui dan Engkau melihat setiap hati kami, pikiran kami. Dan biarlah itu Tuhan memberikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun masalah dalam hidup kami yakin dan percaya Engkau lah Tuhan kami. Engkau boleh membuka jalan, Engkau boleh menolong kami. Engkau hanya sejauh doa. Mungkin ada di antara kami yang begitu sedih, mungkin merasakan begitu jauh di hadapan Tuhan. Pada malam ini kami ingin menyerahkan seluruh hidup kami. Ya Bapa, ampuni kami Tuhan. Tahirkan kami dari segala pelanggaran dosa kami, sehingga kami layak menerima berkat-berkat yang Tuhan persiapkan. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah mendengar, Engkau telah memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Biarlah kiranya Engkau akan mempertemukan kami besok di tempat yang sama. Engkau mempertemukan kami di ruangan yang sama dalam kebaktian KK Arnet ini.
Terima kasih Bapa, Engkau mendengar menjawab doa kami. Sebab semua ini kami mohon hanya di dalam nama Yesus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jadi saudara, terima kasih sekali lagi karena saudara bersama dengan kami dalam acara KKR Net yang pertama pada malam ini. Besok jangan lupa kita akan bersiaran secara langsung di live Facebook untuk KKR Net pada malam yang kedua. Saya akan mendoakan mentua Inci Pedro yang menerima makluman daripada grup Facebook dalam komen bahwa Saudara Pedro memohon doa agar mentuanya yang akan menjalankan pembedahan buah pinggang. Kita tidak tahu bila pembedahan ini, namun kita akan mendoakan bila mana kita sebelum tidur pada malam ini, dimanapun saudara berada, mari kita doakan. Dan juga doakan juga Puan Zulina tentang kesehatannya. Tidak tahu apa kesehatannya, masalah, tetapi dia merasakan dia begitu tertekan, dia begitu sedih, dan dia begitu takut kalau dia menghidap coronavirus. Jadi kita doakan dan agar terus dia bersemangat dalam hal ini. Dan ramai lagi yang meminta doa tentang penyakit masalah yang kita hadapi ketika ini, yaitu coronavirus. Apapun, doakan itu di dalam doa pribadi kita nanti ya. Jadi terima kasih sekali lagi, terima kasih karena saudara terus bersama dengan kami. Jangan lupa besok kita akan bertemu lagi di dalam KKR Net kita. Tuhan berkati, selamat malam.